Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi alimillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Di video kali ini saya akan membahas tentang syarat sah membaca Al-Fatihah. Kenapa penting? Karena bacaan Al-Fatihah merupakan bacaan yang sehari-hari kita baca dalam sholat. Maka dari itu kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka otomatis bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu merupakan bagian dari salah satu dari rukun sholat ya. Ntar di video selanjutnya insya Allah kita bahas macam-macam rukun sholat ya. Ada rukun qauli, rukun qalbi, dan rukun fi'li. Ntar di video selanjutnya insyaallah. Jadi Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat. Jadi semua syarat sahnya itu harus memenuhi. Jika tidak terpenuhi maka Al-Fatihahnya tidak sah. Jika tidak sah maka sholatnya tidak sah. Ini saya ambil dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, seorang ulama bermazhab Syafi'i. Ya. Oke, langsung yang pertama. Yang pertama adalah syarat Al-Fatihah adalah tertib atau berurutan. Jadi berurutan ayat-ayatnya itu tidak boleh diacak, misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu tidak sah. Harus tertib jadinya. Harus membaca ayat yang satu terus baru dua dan seterusnya. Yang kedua adalah mualat atau terus menerus. Artinya jika setelah kita membaca satu ayat Al-Fatihah, kita harus segera membaca ayat yang lain. Tidak boleh dijeda yang lama, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu mualat. Kalau tidak mualat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, lama diamnya. Nah, itu batal. Jadi harus mualat cepat gitu. Yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya. Jadi keseluruh ayat atau huruf-huruf dari Al-Fatihah itu harus kita jaga. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Itu semua huruf itu harus kita jaga. Yang keempat, menjaga tasjidnya. Jadi satu aja dari tasjid Al-Fatihah kita tidak baca itu, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Otomatis sholatnya tidak sah. Jadi dalam Al-Fatihah itu tasjid dalam Al-Fatihah ada 14. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tasjid yang berjumlah 14 itu semuanya itu harus kita baca. Jadi tidak sah misalnya iya, nah itu tidak sah. Jadi dipanjangin Iyyaka na'budu wa iya, nah itu tidak sah. Harus ditekan iya, nah itu harus ada tasjid. Iya, sekali lagi iya. Nah, itu. Yang kelima adalah tidak berhenti lama atau sebentar dengan niat memotong Al-Fatihah. Jadi tidak berhenti lama kayak contoh yang kedua tadi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus mualat, harus nyambung. Tidak boleh berhenti lama. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu tidak sah. Jadi harus dari ulang lagi. Yang keenam adalah membaca semua atau seluruh ayat Al-Fatihah termasuk basmalah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i itu basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Kecuali dalam mazhab Hanafi dan Maliki, nah itu berpendapat bahwa basmalah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Jadi wajib membaca bismillah. Jika Al-Fatihah tidak membaca bismillah maka tidak sah sholatnya. Jika tidak sah sholatnya maka jika tidak sah Al-Fatihahnya maka tidak sah sholatnya. Jadi bismillah itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, harus dibaca semua ayatnya. Yang ketujuh adalah tidak boleh ada bacaan yang salah yang dapat merusak atau mengubah makna. Misalnya iyyaka na'budu, nah itu iyyaka na'budu.
Nah itu merubah makna. Soalnya iya kana budu ini malah iya kana bidu. Nah itu merubah makna. Dibaca ketika berdiri dalam sholat fardu. Jadi ketika sholat itu Al-Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri. Tidak asal misalnya suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin langsung rukun. Itu tidak sah. Jadi pas lagi berhenti waladdallin masih dalam keadaan berdiri, bukan waladdallin. Nah itu nggak sah. Nggak sah ya. Jadi seluruh Al-Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu. Yang kesembilan adalah seluruh bacaan Al-Fatihah harus terdengar oleh diri sendiri. Jadi seluruh ayat Al-Fatihah itu harus terdengar oleh diri sendiri. Jadi tidak boleh seseorang sholat itu hanya berkomat kamit tanpa kedengaran oleh diri sendiri, atau malah tidak berkomat kamit gimana gitu dalam hati bacanya, itu tidak sah. Jadi harus Bismillahirrahmanirrahim, minimal terdengar diri sendiri ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu. Tetapi kalau misalnya ada suara bising sehingga kita udah mengeraskan suara kita tetapi masih saja tidak terdengar, maka itu dimaafkan, karena di samping kiri kanan kita itu ada suara yang bising yang mengganggu pendengaran kita. Tetapi kalau dalam keadaan sunyi, maka kita tetap wajib mendengarkan diri sendiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu harus terdengar oleh kuping kita sendiri. Jadi seluruh bacaan Al-Fatihah harus terdengar oleh diri sendiri. Yang ke-10, diantara ayat-ayat Al-Fatihah tidak boleh diselingi zikir atau hal lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Subhanallah, Alhamdulillah. Nah itu batal Al-Fatihahnya, harus dari ulang lagi, Bismillah lagi. Atau misalnya kita sholat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, lalu kita bersin terus membaca Alhamdulillah. Nah itu harus diulangi lagi Al-Fatihahnya, karena batal Al-Fatihahnya. Bukan batal sholatnya ya, batal Al-Fatihahnya. Jadi harus diulang dari awal. Kecuali kalau kita mengamini Al-Fatihahnya imam. Misalnya kita lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim, makmum Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, terus imam waladdallin, kita boleh amin. Itu tidak termasuk memutus Al-Fatihah, jadi boleh saja. Atau mengingatkan bacaan surat imam yang salah. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus imamnya nginget la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Nah, itu kita boleh meneruskan atau memperbaiki bacaan imam itu. Misalnya kita lagi baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Terus imam bingung, langsung kita sambung aja. Itu tidak memutus Al-Fatihah. Ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain, kecuali mengamini Al-Fatihahnya imam atau memperbaiki atau mengetahui bacaan suratnya imam yang salah. Nah itu boleh, tidak memutus. Sekian yang bisa saya sampaikan ya. Jadi syarat sah membaca Al-Fatihah itu ada 10 ya. Semuanya ya. Ingat ya. Jika salah satu dari syarat sah ini tidak Anda lakukan, maka Al-Fatihah Anda tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah dan wajib diulang. Ingat tuh, hafalkan 10 syarat sah membaca Al-Fatihah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Betul sekali. Jangan lupa subscribe, karena semua ini membutuhkan biaya kopi, dan video kita sudah mulai lihat. Habis. Sudah habis. Ya, mata saya ngantuk. Saya perlu tidur dulu. Perlu. Anda ya like ya, like sebanyak-banyaknya. Tonton sampai habis ya. Tonton sampai habis, jangan di skip ya. Woi. Ya, jangan di skip pokoknya guys. Oke, langsung untuk Bang Dapa. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan tidak apa-apa. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.